Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi, Rabu 11 Agustus 2021, Pekan Biasa ke-19. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Matius, bab 18 ayat 15 sampai dengan 20. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk berani menghadapi segala masalah dengan semangat persaudaraan Kristiani. Semoga kami semakin rela belajar untuk bersama-sama mencari kehendak-Mu, saling menolong satu sama lain demi kebaikan bersama. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita pada hari ini, kode etik berkomunikasi ala Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, siapa bilang saya tidak tersinggung jika kesalahan atau kelemahanku dibeberkan di hadapan orang banyak, apalagi main teriak-teriak segala. Saya pasti marah karena merasa dipermalukan di depan banyak orang. Saya bukanlah orang yang sempurna dalam hidup ini. Saya memiliki kekurangan. Di samping itu, tidak ada seorang pun juga dalam hidup ini tidak pernah melakukan kesalahan atau kekeliruan. Bila ada yang berkata bahwa dirinya tidak pernah membuat kesalahan, maka orang yang demikian adalah pembohong. Yesus rupanya tahu baik bahwa kita sering mengalami kesulitan dalam membangun komunikasi yang baik di antara orang beriman. Yesus mengajarkan sebuah kode etik berkomunikasi dalam menegur sesama yang bersalah. Salah satunya adalah di bawah 4 mata. Ini sebuah bentuk rasa hormat dan penghargaan terhadap diri seseorang. Teguran ini tidak melibatkan orang banyak, tetapi sebuah pendekatan pribadi. Bila itu terjadi, ada jalan terbuka baginya untuk menyadari dosa dan salahnya. Dia bisa bertobat dan berubah menjadi orang yang lebih baik. Dengan demikian,
kita telah membawanya kembali ke jalan yang benar. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, lewat bacaan Injil hari ini, Tuhan mengajak kita agar tidak cepat menghukum dan memvonis sesama yang membuat kesalahan, tetapi sebaliknya dengan sabar memberi nasihat yang berguna supaya ia menyadari perbuatannya yang sudah salah sehingga bisa berubah. Kita sering berhadapan dengan situasi semacam ini. Kita jarang berkomunikasi di bawah empat mata. Kita lebih suka berbicara tentang kesalahan orang lain. Kasakusuk dan gosip menjadi menu yang paling favorit bagi kita untuk meluapkan kemarahan dan rasa tidak senang. Apakah itu jalan yang tepat? Pasti bukanlah jalan yang paling tepat, walau kita tahu orang punya kesalahan. Hari ini dia ketahuan bersalah. Besok akan tiba giliran saya dan mungkin Anda yang dianggap bersalah. Mari kita jaga kehormatan dan harga diri orang lain. Belajarlah kode etik berkomunikasi ala Yesus. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Rabu. Salam, doa, dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.